Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa dalam video pembelajaran Korea Digital. Pada video kali ini, kita akan bahas mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno. Proklamasi tersebut sekaligus menandakan berdirinya negara Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, seperti negara-negara lainnya yang ada di dunia. Masa-masa awal kemerdekaan Indonesia dihadapi pada satu masalah besar. Di samping itu banyak juga masalah lainnya. Nah, masalah tersebut adalah belum adanya pengakuan internasional yang luas atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan itu sangat penting dilakukan guna mendapat pengakuan dari bangsa sendiri, yakni dari Indonesia sendiri, dan juga mendapatkan pengakuan dunia internasional. Yang pertama kita bahas mengenai arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan mengandung arti yang sangat penting dan membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, arti penting proklamasi ini bagi bangsa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian, dengan proklamasi berarti bangsa Indonesia mendapatkan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemudian juga merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, sumber hukum pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang terakhir titik tolak pelaksanaan amanat kemerdekaan rakyat dan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memiliki arti penting bagi dunia luar dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Kepada dunia luar, arti proklamasi adalah menunjukkan kepada dunia bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah berdaulat serta wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai negara atau bangsa yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa lain yang sudah merdeka juga. Kemudian kita bahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mempunyai makna bagi Indonesia, yakni dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia bermakna bahwa telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Nah, proklamasi ini menjadi tonggak awal munculnya negara Indonesia dengan tatanan kenegaraan yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan, Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain dan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain, meningkatkan taraf hidup dan kecerdasan bangsanya, mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan nasional bangsa. Kemudian kita bahas mengenai pentingnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara lain. Kemerdekaan suatu negara tidak cukup hanya melalui perjuangan di level nasional saja, akan tetapi membutuhkan perjuangan di level internasional. Mendapatkan pengakuan dari negara lain adalah salah satu perjuangan Indonesia di level internasional untuk memulai eksistensinya. Pengakuan kedaulatan kepada suatu negara oleh negara lain menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Untuk dapat benar-benar terbebas dari penjajah dan merdeka menjadi sebuah negara, Indonesia harus memenuhi dua unsur pembentukan negara, yaitu adanya unsur konstitutif dan juga ada unsur deklaratif. Dari unsur konsekutif sudah memenuhinya, dibuktikannya sudah adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, Indonesia pada pasca proklamasi masih belum memenuhi unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara-negara lain. Untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat, Indonesia membutuhkan pengakuan dari bangsa-bangsa lain secara hukum ataupun secara fakta. Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh
apabila negara tersebut mampu memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama, memiliki wilayah. Yang kedua, memiliki rakyat, artinya semua rakyat mendukung. Yang ketiga, berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara seperti adanya yudikatif, legislatif, eksekutif, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Pengakuan secara de facto adalah suatu bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat terbentuknya negara, seperti adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Suatu negara memberikan pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaannya atau lahirnya suatu negara baru. Nah, pada umumnya, pengakuan de facto diberikan kepada pihak yang diakui hanya berdasarkan pada fakta atau keyakinan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada. Nah, kemudian pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de jure ini merupakan bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum internasional terkait keberadaan suatu negara baru. Nah, pengakuan de jure ini diberikan ketika suatu negara menerima penuh lahirnya suatu negara baru. Pengakuan de jure ini bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintahan baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Suatu negara tanpa pengakuan bukanlah berarti negara itu tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, melainkan peran pengakuan negara lain mengakibatkan negara yang diakui dapat menggunakan atribut negara yang bersangkutan. Nah, kemudian kita bahas mengenai negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, adanya pengakuan negara Mesir terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Mesir adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret 1946. Kemudian secara resmi, keputusan Sidang Dewan Liga Arab pada tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara anggota Liga Arab agar supaya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Alasan Liga Arab memberikan dukungan kepada Indonesia yakni didasarkan pada ikatan keagamaan, persaudaraan, serta kekeluargaan. Kemudian beberapa negara yang tergabung ke dalam Liga Arab ini seperti Mesir, Syria, Irak, Saudi Arabia, Yemen memelopori pengakuan de jure Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juni tahun 1947, Mesir mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia secara de jure. Hal ini ditandatanganinya secara resmi perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Kemudian berhubungan dengan perjanjian persahabatan tersebut, pemerintah NKRI mendirikan kedaulatan Republik Indonesia pertama di luar negeri, yakni di Mesir. Kemudian proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir. Yang pertama, adanya peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir. Nah, delegasi Indonesia pertama Republik Indonesia di Mesir yakni pada tanggal 7 April tahun 1946, utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi ini datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberikan dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia dan akan tetap memberikan dukungan sampai RI benar-benar diakui kemerdekaannya. Kemudian yang kedua, adanya pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Nah, panitia pusat ini diketuai oleh Haji Agus Salim. Beliau punya peranan yang sangat penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan Republik Indonesia bisa diakui. Haji Agus Salim ini gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke negara-negara lain seperti ke Irak dan Lebanon. Nah, untuk mengenalkan Indonesia ke negara Arab selanjutnya, itu dilanjutkan oleh Haji Rasidi. Kemudian yang terakhir yakni yang ketiga, adanya kunjungan yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara di Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan. Maka dari itu, Mesir adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan
Indonesia. Lebih penting lagi, Mesir ikut menggalang dukungan dari Liga Arab agar menerima kedaulatan Indonesia di mata hukum internasional. Kemudian negara yang kedua yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia yakni negara India. Negara mayoritas Hindu ini merdeka setelah 2 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung Indonesia. Ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, pemerintah Republik Indonesia menawarkan bantuan 500.000 ton padi. Bantuan ini dikirim pada tanggal 20 Agustus tahun 1946. Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada tahun 1947 sangat aktif untuk mendukung Indonesia di forum-forum PBB. Kemudian sebab-sebab India memberikan pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertama, adanya persamaan kebudayaan yakni agama Hindu dan Buddha. Kemudian persamaan nasib yakni sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Yang terakhir adanya hubungan dekat antara pemimpin negara. Yang proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India. Yang pertama, adanya semangat dari para pelajar Indonesia yang ada di India. Bentuknya PPI atau Persatuan Putra Indonesia di India yang bertujuan membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Kemudian membentuk Balai Penerangan yang dibentuk pada tanggal 9 Juni tahun 1946. Tugasnya seperti menyiarkan, kemudian membuat brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan ke media massa dan pers yang ada di India, yang nantinya dapat diteruskan ke perwakilan India yang ada di London. Kemudian bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia yang anggotanya 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda untuk melakukan aksi mogok. Kemudian yang keempat adanya diplomasi Sultan Syahrir dengan India yang mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei tahun 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, kemudian India diwakili oleh Punjabi. Pengiriman padi ini terjadi pada tanggal 20 Agustus 1946 di Pelabuhan Cirebon, Probolinggo, dan Banyuwangi. Kemudian juga adanya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta. Beliau bertemu dengan Perdana Menteri Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi, keinginan ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Kemudian kita bahas mengenai pengakuan negara Australia terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak masih bernama Hindia Belanda, buruh kapal Indonesia telah bekerja sama dengan Serikat Pekerja Perkapalan di Queensland maupun di Sydney. Bisa dibilang, sentimen serta kampanye agar warga negeri Australia mendukung Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh politik yang dibuang Belanda ke daerah Giol lantas menyeberang ke daerah Australia yang juga berperan besar dalam mencari dukungan Australia untuk mendukung Indonesia. Nah, dukungan ini tidak pernah diberikan secara formal, tapi bantuan politik dari Australia selalu diberikan kepada Republik Indonesia. Hasilnya, ketika agresi militer pertama terjadi setelah penyanjang Linggarjati, Australia bersama India mengajukan resolusi pada tanggal 31 Juli tahun 1947 di Dewan Keamanan PBB. Inti resolusi itu memaksa Belanda menghentikan serangan apapun ke wilayah Indonesia. Selain itu, Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara untuk menengahi proses gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Kemudian proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia. Yang pertama adanya perang tawanan Belanda yang dibawa ke Australia. Para tawanan tersebut memberikan maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia. Nah, kemudian adanya peristiwa Black Armada. Peristiwa tersebut dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di pemukiman Wolomolo mendengar kabar tentang proklamasi kemerdekaan. Salah seorang buruh di kapal Belanda bernama Tukliwon menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberikan dukungan. Kemudian adanya kunjungan Syahrir ke Australia pada tahun 1945. Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung Republik Indonesia dengan aksi pemboikotan yang dilakukan buruh di Australia.
Sultan Syahrir berpidato kepada masyarakat Australia yang menyatakan Australia adalah teman. Sultan Syahrir juga mengatakan kesuksesan Australia memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah di kawasan Asia Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian yang terakhir adanya peran CENKIM, yakni Central Committee Indonesia Merdeka. Peran CENKIM ini adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda di daerah di Gul. Aksi sebelum tahun 1945 turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak "Long Live the Republic of Indonesia". Aksi ini diikuti juga oleh tentara Australia. Nah, kemudian aksi setelah tahun 1945, anggota dari CENKIM, yakni M. Bondan, mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi mereka pertama. Kemudian, istri dari Bondan, yakni Molly, yang merupakan seorang wanita Australia, menulis ulang berita tersebut dalam bahasa Inggris dan memberikan pada vers Australia. Berita tersebut akhirnya tersebar di Australia dan akhirnya Australia membawa kasus Indonesia dan Belanda ke PBB. Kemudian kita bahas mengenai dukungan negara Vatikan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tahta Suci Vatikan turut memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Hubungan antara pimpinan umat Katolik sedunia itu dengan wilayah Republik Indonesia sudah terjalin sejak era Kerajaan Nusantara hingga akhirnya Belanda berkuasa sebagai otoritas kolonial. Pada tanggal 6 Juli tahun 1947, negara Vatikan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Negara Vatikan menjadi entitas politik pertama di Eropa yang menerima kedaulatan bangsa Indonesia. Dukungan Vatikan bersifat simbolik karena secara moral, bangsa-bangsa Barat perlahan mengubah posisi netral terhadap Belanda. Kemudian secara de jure, negara Vatikan baru berhubungan resmi dengan Republik Indonesia di Jakarta pada tahun 1950. Selanjutnya kita bahas mengenai dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai kontrak Indonesia dengan PBB. Kontrak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli tahun 1947. Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Menindaklanjuti ajakan PBB ini, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Sultan Syahrir menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengajuan usul agar Belanda menarik pasukan dari Indonesia. Menurutnya, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapi skor kepada pihak kedua. Untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk komisi pengawas. Kemudian kita bahas mengenai peran PBB dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Peran PBB ini ditunjukkan dengan beberapa hal, di antaranya yang pertama, pada tanggal 1 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lainnya. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Dan juga pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda. Dalam agendanya, pada tanggal 25 Agustus tahun 1945, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara atau yang disingkat dengan KTN, yang terdiri atas Australia atas pilihan Indonesia, kemudian Belgia atas pilihan Belanda, dan Amerika Serikat atas pilihan Australia dan Belgia. Pada tanggal 28 Januari tahun 1949,
Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang disampaikan kepada Indonesia dan Belanda. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendesak Belanda untuk segera menghentikan seluruh operasi militernya dan mendesak pemerintahan RI untuk memerintahkan kesatuan-kesatuan gerilya agar segera menghentikan aksi gerilya mereka. Kemudian juga mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak tanggal 19 Desember 1948 di wilayah Republik Indonesia. Kemudian pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan membantu pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogyakarta agar mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang bebas. Kemudian yang terakhir, menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renveld, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintah paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Pemilihan untuk Dewan Pembuatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Serikat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1949. Kemudian kita bahas mengenai sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda merupakan negara yang menolak kemerdekaan Indonesia dan ingin merebut kembali daerah Indonesia. Peristiwa perebutan kembali ini terjadi pada agresi militer Belanda I pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda II tahun 1948. Berkali-kali Indonesia melakukan kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Hasil konferensi Meja Bundar yaitu membagi wilayah Indonesia dalam bentuk federasi, yakni Republik Indonesia Serikat. Pelaksanaan perundingan dengan Belanda mulai dari perundingan Linggarjati, Renveld, Romroyen, dan diakhiri dengan konferensi Meja Bundar yang akhirnya Belanda baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Pemberian pengakuan Belanda kepada RI menjadi penting bagi kedudukan Republik Indonesia, karena pemerintah Belanda selama ini menganggap hanya menandatangani kedaulatan pada tahun 1949, serta pemerintah Belanda tidak pernah secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah Republik Indonesia. Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Penyerahan pengakuan secara tertulis dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI tetap merupakan peristiwa sejarah penting bagi Republik Indonesia. Pengakuan ini akan mengubah kedudukan Republik Indonesia sebagai suatu negara di mata Belanda. Pengakuan Belanda berbeda dengan pengakuan Mesir ataupun India karena diberikan negara eks-koloni. Secara implisit, menunjukkan pengakuan Belanda bahwa Republik Indonesia memang telah berdiri sebagai negara yang berdaulat, terlepas dari ada tidaknya penyerahan kedaulatan dari Belanda sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.